Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia-Nya yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Ucapan hamdalah, alhamdulillah, yang kelak akan memenuhi timbangan kita di hari akhirat atas segala karunia yang telah Allah berikan, yang terlihat maupun tidak terlihat, yang nampak maupun tidak nampak. Begitu banyaknya nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat diberikannya taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi majelis tafaqquh fid din. Karena majelis ilmu merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bermajelis ilmu akan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Akan tetapi tidak setiap majelis ilmu Allah berkahi. Hanya majelis ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW lah yang Allah akan berkahi. Apabila majelis ilmu lebih banyak kegaduhannya, candaan dan tawanya, maka itu jelas jauh dari petunjuk Nabi SAW. Nikmat waktu luang merupakan nikmat yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan kepada kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berbicara di banyak tempat berkaitan tentang nikmat waktu luang. Allah bersumpah demi masa, demi waktu sholat asar, demi waktu sholat subuh, demi duha, waktu duha, dan masih banyak lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pergantian siang dan malam agar tujuannya dapat seorang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Setiap hari, setiap pekan, setiap tahunnya terus berjalan siang malam. Allah jadikan mereka saling bergantian malam, siang, siang, malam. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berzikir. Untuk berzikir atau berbuat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena di dalam menuntut ilmu kita akan mengetahui lebih dalam lagi sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kemaha pemurahan Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya. Akan tetapi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kerap kali waktu kosong hilang begitu saja. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setiap insan, setiap manusia di dalam menghadapi waktu hanya ada 3 pilihan. Imma dia mendatangkan manfaat dan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Imma dia mendatangkan kemaksiatan, kemadaratan, maka dia mendapatkan dosa. Imma dia tidak mendapatkan kebaikan maupun keburukan. Dan ini yang paling banyak. Kalau antum perhatikan dari 24 jam setiap harinya Allah berikan waktu kepada kita, sholat 5 waktu hanya beberapa saat saja. Bahkan sebagian kita tidak mau membaca Al-Quran. Bahkan sebagian kita tidak mau mendatangi majelis ilmu.
Sehingga paling banyak itu adalah waktu yang mubah, waktu yang hilang sia-sia. Waktu yang antum kerjakan, tetapi sebuah penyesalan jika kita tidak menggunakannya dalam kebaikan. Terkadang antum makan jauh lebih lama daripada melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Terkadang antum tidur membutuhkan waktu lebih lama daripada itu semuanya. Dan terkadang antum bekerja lebih lama daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, para ulama salaf ketika mereka melihat kekosongan waktu mereka kelak di hari akhirat, mereka akan bersedih. Kenapa waktu-waktu kosong mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa waktu-waktu kosong mereka tidak mengucapkan tahlil, tasbih, takbir, tahmid? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hilang begitu sia-sia. Dan kita ini bagian dari waktu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyamun, fa iza zahaba yaumun, zahaba ba'duk. Hai anak Adam, sesungguhnya kalian itu bagian dari hari-hari. Apabila satu hari hilang, maka hilanglah atau berkuranglah bagian tubuhmu. Kalau Allah mentakdirkan umur kita 60 tahun, tinggal antum kalikan saja berapa hari yang antum lalui selama 60 tahun. Dan waktu tidak bisa dihentikan, pasti dia terus berjalan. Dan alangkah cepatnya waktu berlalu. Dahulu antum mengira antum masih SMP, masih SMA, atau masih memiliki anak satu, sekarang sudah luar biasa. Nikmat waktu luang ini seringkali disalahgunakan. Kalau enggak disalahgunakan untuk mencari syubhat, kalau enggak dalam mencari syahwat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali semua manusia terperdaya. Jadi hilang sia-sia apa? As-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat dan waktu luang ini sering sekali mendatangkan musibah. Waktu sehat, waktu luang sering sekali mendatangkan kemungkaran, gibah, ngadu domba, berbuat hal yang haram, berbuat kebid'ahan. Coba kalau dia sakit, coba kalau dia sibuk, dia nggak akan melakukan kemungkaran tersebut. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datangnya 5 hal. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan masa muda sebelum datangnya masa tua. Kalau antum masa muda masih bisa mengangkat ember yang ada 5 liter. Lain halnya ketika antum sudah berumur, akan susah mengangkat ember yang berisi hanya 5 liter tadi. Masa muda harus betul-betul diperhatikan. Syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydi. Qasirul khatu yahsibu man ra'ani walastu muqayyadan anni biqaydi.
Semuanya akan kembali ke masa tua, mau tidak mau. Kecuali orang yang meninggal dunia sebelum masa tua tiba. Maka harus betul-betul menggunakan waktu. Masa muda harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jika masa muda digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan faedah atau fadilah yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi di padang mahsyar, yang tidak ada naungan yang sebenarnya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang anak muda yang dia tumbuh dewasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Menghabiskan waktunya untuk fokus belajar dan mendakwahkannya. Itu harapan sekaligus fadilah yang akan didapat anak muda jika dia bisa tumbuh dewasa di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu tiba. Jika masa muda tidak bisa digunakan dalam kebaikan dan ketaatan, maka akan mendatangkan mafsadat yang begitu banyak. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda atau anak muda, wal faragh, dan jika ditambah adanya waktu luang, udah muda, waktu luang, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah, akan mendatangkan musibah, kerusakan yang banyak banget beragam. Lihat itu masa muda ketika digunakan, apa yang terjadi? Balapan motor. Masa muda jika digunakan tidak ketaatan pada Allah, apa yang terjadi? Nongkrong di tengah jalan, malam mingguan, ya, membuat video-video yang tidak ada faedahnya. Itu semuanya masa muda jika dibarengi dengan masa luang. Karena dia tidak tumbuh di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan ditanya seorang tentang masa mudanya. Dalam hadis disebutkan, antazal qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser, tidak diizinkan untuk pergi sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah an syababihi fi ma'afna. Masa mudanya untuk apa untuk apa dia habiskan? Apakah setiap kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa dipertanyai masa mudanya untuk digunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika antum sudah tidak lagi muda, yang ada hanyalah penyesalan di masa lalu, maka solusinya antum harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi masa lalu dan jadikan ibrah. Umur kita paling 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Kalau antum sudah 30 tahun lebih, berarti antum sudah menyelesaikan setengah dari umur antum. Tinggal antum kurangin berapa usia balik antum, dan di saat itulah semua beban sudah Allah berikan, Allah wajibkan, termasuk menutup aurat bagi wanita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, introspeksi diri. Berbanyak istighfar.
memperbanyak sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu ila akhir. Ucapkan subhanallah, ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Ingat masa lalumu. Dan juga berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Wali Allah tidak khusus untuk para ulama dan ustadz, tidak, tapi untuk orang awam sekalipun bisa. Penuntut ilmu yang pemula pun juga bisa menjadi wali Allah, asalkan orang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka tidak akan mendapatkan rasa sedih. Takut terhadap apa yang akan terjadi, sedih terhadap masa lalu. Kalau antum menjadi wali Allah, Allah akan jamin. Allah akan hapuskan kesedihan antum akibat melihat mengintrospeksi diri dari waktu yang telah berlalu. Dahulunya antum tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Dahulunya antum yang modal bersemangat, akhirnya hanya fokus kepada organisasi ini dan itu. Habis sia-sia, tidak mendapatkan faedah sama sekali. Dan Allah akan tenangkan hati antum terhadap ketakutan yang akan datang. Siapa wali Allah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman. Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Adapun bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahim. Hakikat takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut terhadap Allah, zat yang maha agung. Wal amalu bit tanzil, hakikat takwa adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan di Al-Quran dan Sunnah. Hakikat takwa adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Setelah berusaha maksimal, kemudian mendapatkan rasa cukup. Antum syukuri, antum qana'ahi, maka itulah hakikat takwa. Dan hakikat takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahim. Bersiap-siap untuk sampai ke kehidupan akhirat. Persiapkan sebelum kematian tiba. Memperbanyak amal saleh, memperbanyak tabungan sedekah, memperbanyak hal-hal yang Allah perintahkan. Dan hakikat takwa sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an yuta'a fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Takwa adalah an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, Allah tidak boleh dimaksiati. Segala perintah Allah kita usahakan untuk mengamalkannya dan menerapkannya. Wa yudhkar fala yunsa. Dan Allah selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa terhadap Allah, maka Allah pun akan lupa. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala senang maupun sedih. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa bahagiamu, di masa kesenanganmu, maka Allah pun akan ingat antum di masa sulitmu. Betul-betul harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, Allah akan ingat kepada kalian. Lihatlah, itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan hal itu. Wa yushkar fala yukfar. Dan nikmat Allah disyukuri, tidak dikufuri.
Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, syukuri. Yang jelas antum sudah berusaha. Kalau antum sudah berusaha, bekerja keras, banting tulang, pagi siang malam bekerja, tapi hanya diberikan hasil dan keberuntungan, keuntungan hanya sedikit, ya syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum min azabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmat Allah, ingat azab Allah sangatlah pedih. Jadilah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, Allah akan jamin keterangan hatinya. Tidak akan merasa takut terhadap masa depan, tidak akan bersedih terhadap masa lalu. Sehingga waktu yang telah berlalu, misalkan antum saat ini atau antum pernah memasuki sebuah kampus dan antum mengambil jurusan umum, kemudian menyesal saat ini, maka tidak perlu disesali. Cukup antum berusaha bertakwa kepada Allah agar bisa menghilangkan kesedihan yang masa lalu. Coba ya kalau seandainya dulu, takutnya nanti antum termasuk orang yang tercela. Fa inna law taftahu amal syaitan. Perbaiki masa yang akan datang. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjaga waktu sehat kita. Jangan sampai datang waktu sakit baru mengeluh. Datang waktu sakit baru sedih. Datang waktu sakit baru gersulah bahasa Jawanya. Enggak ini. Sehingga jagalah waktu sehatmu. Gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Gunakan waktu sehatmu untuk datang ke rumah kakek antum, bibi antum, nenek antum, paman antum. Gunakan waktu untuk silaturahmi. Gunakan waktu sehatmu untuk berbagi ilmu. Jangan sampai tiba waktu sakit, antum akan hanya sekedar berangan-angan. Berangan-angan. Nikmat waktu sehat ini, sebagaimana telah jelaskan tadi, sungguh memperdanyakan banyak sekali manusia. Sehingga lebih baik orang itu membuka handphonenya, main game online, daripada beribadah kepada Allah di masa sehatnya. Nah, masa sehat masuk kepada waktu dan Allah akan bertanya. Kemudian kata Rasulullah, wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kalau antum diberikan keluasan harta saat ini, maka ingatlah, harta itu hanyalah titipan belaka. Titipan yang Allah titipkan melalui antum, rizki untuk orang lain yang Allah embankan pada antum. Maka antum harus gunakan kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Ingatlah, dunia ini tidaklah kekal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia Allah putarkan. Kondisi orang terkadang naik, kondisi orang terkadang bawah.
Sehingga antum harus betul-betul menggunakan kekayaanmu sebelum datang miskinmu. Kita meninggal dunia tidak membawa harta. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang meninggal dunia akan diikuti diiringi 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 pulang, 1 bersama kita. Harta dan keluarganya akan pulang. Tersisa amal. Sehingga kekayaan yang antum miliki harus digunakan untuk kebaikan. Berbagi. Menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberikan hadiah kepada keluarga kerabat, memberikan hadiah kepada paman, bibi, sepupu, memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat, teman antum. Berikanlah, berikanlah, berikanlah. Jangan antum terlalu cinta kepada harta. Boleh cinta kepada harta, tapi jika terlalu over, maka ini tidak baik. Bersedekah, menginfakkan harta antum setiap harinya, ketika waktu subuh, yang mana Rasulullah SAW jelaskan setiap pagi akan ada 2 malaikat yang akan mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah di pagi hari gantinya, dan ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari sebagai talafa, kehancurannya. Harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pelit dan kikir dan bakhil. Sisihkan sebagiannya untuk kebaikan. Keluarkan harta antum untuk membantu perkembangan dakwah Ahlussunnah. Membantu kelancaran dakwah tersebarnya sunnah Nabi SAW. Berikan untuk pembangunan masjid. Berikan hadiah kepada para ustadz. Berikan hadiah kepada para ulama sebagaimana Nabi menerima hadiah. Berikan hadiah kepada para pengajar kebaikan yang mengajarkan TPA, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, yang di pesantren. Berikan harta antum kepada mereka. Berikan harta antum kepada dakwah yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Jangan datang suatu saat antum sudah menjadi miskin baru menyesal. Selama kaya antum memberikan harta antum kepada dakwah non ahlus sunnah. Menyebarkan kebid'ahan. Menyumbangkan harta antum untuk acara-acara yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Habiskan ratusan juta hanya untuk perayaan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian datang masa miskinmu dan antum mengenal dakwah salaf dan akhirnya antum menyesal, ya Allah, kenapa ya dulu saya tidak mau memberikannya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam albir, kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan, termasuk perkara bid'ah. Kalau antum mendonatori, memberikan harta antum sekecil apapun itu, misalkan 10.000, untuk perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka suatu saat antum akan menyesal. Karena antum berkontribusi untuk dakwah non ahlus sunnah. Dan penyesalan datangnya di akhir.
Kemudian kata Rasulullah, wa faraghaka qabla syughlik. Dan jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita hidup di dunia ini sudah bertahun-tahun. Dan kita mengetahui setiap kesibukan pasti ada masa luang. Setiap masa luang pasti ada kesibukan. Sehingga gunakan waktu kosongmu agar tidak berlalu sia-sia. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Gunakan untuk melaksanakan sholat duha. Gunakan untuk melaksanakan baca Al-Quran. Gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan faedah, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masa luang juga sama seperti masa sehat, banyak sekali orang terbuai, terlena. Sehingga antum bangun pagi melihat matahari terbit, tiba-tiba sudah maghrib. Dan antum introspeksi diri, ternyata ya Allah, kok sedikit sekali ya amalan saya hari ini. Nyesal deh. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, hayataka qabla mautik. Jagalah kehidupanmu sebelum tiba kematian. Hidup di dunia ini untuk beramal, untuk mengumpulkan amalan. Hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan masa hidup kita. Gunakan untuk membantu dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Nabi SAW, dakwah para sahabat, dakwah orang-orang yang mengikuti para sahabat dan Rasulullah SAW. Gunakan kehidupanmu untuk tumbuh berkembang di bawah bimbingan Allah dan Rasul-Nya, tidak di bawah bimbingan setan dan iblis. Harus betul-betul menjaga masa hidup kita. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bertemu dengan bulan Ramadan harus digunakan dengan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika sudah meninggal dunia baru menyesal. Baru menyesal. Sehingga ikhwati fillah janallahu wa iyyakum, hal yang paling bisa mendatangkan banyak faedah dan amalan dan pahala adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir antum bisa gunakan dimanapun, kapanpun. Dan berzikir menggunakan lisan dan hati. Lisan tidak bertulang, hati tidak bertulang. Sehingga nggak perlu capek. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati agama Islam itu banyak banget. Cabang-cabangnya, amalannya, banyak sekali ya Rasulullah. Gimana nih solusinya wahai Nabi? Fa'akhbirni bisyai'in atashabbathu bihi. Wahai Rasul, berikanlah aku satu hal yang aku bisa berpegang teguh dengannya, yang bisa membantuku. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratuban min dzikrillah. Senantiasa hatimu, senantiasa lisanmu basah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama, zikir menggunakan lisan dan hati. Tingkatan kedua, zikir yang digunakan dalam hati. Sekalipun antum di kamar mandi boleh menggunakan zikir dalam hati. Tapi tidak boleh dengan lisan. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah zikir dengan lisan saja. Semuanya Allah berikan pahalanya. Lihatlah para ulama, mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau menaiki sebuah tangga masjid, tangga apapun, pasti beliau berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
setiap waktu. Dan Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau sedang menunggu jawaban telepon dari orang lain, beliau gunakan untuk berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itu adalah tanaman atau pohon yang ada di surga. Sebanyak apapun antum ucapkan, maka sebanyak antum memiliki pohon di surga. Itulah yang disampaikan oleh kakeknya Nabi SAW, Nabi Ibrahim, ketika Isra Mi'raj. Gunakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani illar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan. Sangat ringan untuk diucapkan. Dan timbangannya akan diberatkan oleh Allah di hari kiamat. Timbangannya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan di sisi Allah sangat dicintai. Ucapan apa ikhwah? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berzikir, jangan sampai nanti waktu hilang ya haba sirna begitu saja, nggak ada faedahnya sama sekali. Kalau kita berbicara menggibah setiap waktu, setiap saat, setiap harinya, kita mampu mengeluarkan ratusan kata, bahkan ribuan kata, tapi kenapa kalau kita susah sekali berzikir? Sambil motong bawang merah, bawang putih, usahakan berzikir. Sambil berkendaraan, usahakan berzikir. Kalau antum susah berzikir dengan lisan, ya sudah dalam hati. Ingat Allah melihat antum. Selesai. Gunakan waktu luangmu untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, khawatibillah zanallahu wa iyyakum, itulah mukaddimah yang sangat panjang sekali. Sebelumnya belum pernah seperti itu ya. Karena memang pembahasan kita saat ini berkaitan tentang waktu dan masa muda. Nah, kita bertemu kembali di kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari penuntut pengagungan ilmu karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Alhamdulillah kita sampai di tangga yang ke-7 ya. Nah, yang pertama, orang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya, bejananya dari penyakit syubhat dan syahwat. Yang kedua, ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat, ya, tidak putus semangat, tidak patah. Ya, masa baru diuji sama gurunya langsung patah semangat, nggak menuntut ilmu lagi. Ya, baru dikatain gurunya langsung putus semangat. Ya, ya terserah antum karena memang semuanya kembali kepada antum. Kebaikan, keburukan itu kan sebab kita. Bahkan terputusnya ilmu pun juga terkadang sebab kita. Akhlak buruknya antum kepada guru antum itu bisa menjadikan antum tidak mendapatkan ilmu. Jadi harus betul-betul semangat dalam menuntut ilmu. Tekad yang kuat. Ya. Jangan sampai hanya diterpa sedikit permasalahan langsung futur menuntut ilmu agama. Langsung loyo, makanya udah nggak mau belajar lagi. Nah, kemudian juga tangga yang keempat harus mencurahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima berkaitan tentang meniti jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keenam berkaitan tentang memperhatikan cabang-cabang ilmu agama dan mendahulukan ilmu yang terpenting dan yang terpenting. Dan kita sampai di yang ketujuh.
Tangan yang ketujuh. Naam. Fadhal akhi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-maqidus sabi'u al-mubadaratu ila tahsilihi wa ihtinamu sinnis siba wasyababi. Qala Nah, Ahmad al-maqidu as-sabi', tangga yang ketujuh atau prinsip yang ketujuh adalah al-mubadaratu ila tahsilihi. Bersegera untuk menuntut ilmu agama. Waqtina musin nasiba wasyabab, dan menggunakan masa kecil dan masa muda. Kita ini mengetahui bahwasanya ilmu agama atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi itu selama 23 tahun. Begitu lamanya Rasulullah SAW menerima 30 juz. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kalau antum mengetahui hal demikian, maka selayaknya kita menuntut ilmu dari mulai kecil. Dari mulai kecil kita menuntut ilmu. Dan ini membutuhkan peranan orang tua. Karena anak kecil kalau tidak diarahkan, mungkin dia akan terus bermain-main. Jadi betul-betul harus diarahkan anak kita didik, jangan sampai terlalu banyak mainnya. Harus ada waktu untuk mengaji, harus ada waktu untuk membaca hal-hal yang memotivasi dia. Nah, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bersegera, jangan menunda-nunda. Kalau antum terus menunda-nunda, udah deh nanti ikut kajiannya, udah deh nanti dengerin ini. Ya, antum terlewatkan satu video berkaitan tentang keagungan ilmu. Dan antum sedang kosong, dan antum menunda. Antar aja nanti ya, malam aja deh, nanti saya dengerin. Talbis iblis, budaya iblis. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, iyyaka wa taswif fa innahu jundun min junud iblis. Jangan menunda-nunda. Saufa. Jangan menunda-nunda. Karena itu adalah tipu daya iblis. Siapa yang menjamin antum akan ada waktu luang setelahnya? Bisa jadi antum sakit tiba-tiba, bisa antum sibuk, bisa jadi itu. Sehingga jangan sampai menunda-nunda waktu. Waqtinam sinnis siba wasyabab. Dan betul-betul menggunakan waktu muda, waktu kecil, dengan hal yang sebaik-baiknya. Menuntut ilmu dari mulai kecil. Menuntut ilmu sejak masa muda. Selama umur antum di bawah 30 tahun berarti masih kategori anak muda. Belum terlalu terlambat. Walaupun umur yang 20 tahun ke atas itu udah kategori terlambat. Karena para ulama mereka menuntut ilmu agama dari mulai kecil. Mereka masuk ke kutab, kayak sejenis program hafalan-hafalan seperti itu. Baru setelah itu mereka sukses di masa tuanya. Sehingga ketika antum saat ini merasa kegagalan, dan misalkan sudah banyak dan nggak mungkin, maka jangan sampai terulang lagi. Dengan cara apa? Tunjukkan anak antum, didik anak antum, agar jangan sampai ya, berjalan seperti antum. Kasihan nanti. Kalau antum bisa menjadikan putra-putri antum berhasil sukses, maka antum akan mendapatkan pahala. Nah, akhirnya. Qala Ahmad rahimahullah ma syabbahtu syababi illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Fal ilmu fi sinni syibabi asra'u ila nafsi Syabab, wa shinnya di fathah ya. Shinnya di fathah. Yang mana, Ustaz? Syibab atau syabab antum bacanya? Syabab. Nah, Wal ilmu fi sinni syababi
asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fi sighari kan naqshi fil hajari. Faquwwatu baqa'il ilmi fi sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Man faman ihtana masyababahu nala irbahu wa hamida inda masyibihi surahu. Ikhtanim sinna syababi ya fata indal masyibi yahmadul qaumus sura wala yuta. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan asar dari Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama yang sukses, yang seorang ahlul hadis yang sangat terkenal, yang beliau menuntut ilmu sejak kecil sampai ibunya mengatakan, jangan terlalu pagi mendatangi majelis ilmu, tunggu sebentar ya sampai adzan subuh atau pada subuh lah gitu. Tapi Imam Ahmad pun begitu antusiasnya dalam ilmu. Beliau belajar sejak kecil sampai sukses. Ya, memiliki murid yang banyak sekali. Maka disebutkan ada 5.000 murid. Ya, zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada pamflet ya untuk menghadiri kajian, tapi udah lumayan, masya Allah, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, ma syabbahtu syababa illa bisyai'in kana fi kummi fasaqata. Masa muda itu mirip sesuatu yang kuletakkan di lengan baju. Lalu tahu-tahu ia terjatuh. Imam Ahmad menyerupakan masa muda itu ibarat sesuatu. Apapun yang antum miliki. Misal uang deh. Atau handphone. Atau apa, KTP. Atau apapun itu benda yang antum taruh di kantong. Kana fi kummi, ada di kantong. Fasaqata, maka dia tiba-tiba terjatuh tanpa disadari. Imam Ahmad rahimahullah, beliau ini mengisyaratkan masa muda itu akan cepat sekali berlalu. Ketika uang yang koin antum yang ada di kantong tadi atau di tas itu akan cepat jatuh, des tiba-tiba aja, nggak tahu antum. Oh, ternyata mana tadi jatuhnya ya, kebingungan. Sama, ketika antum tidak menggunakan masa muda antum dengan sebaik-baiknya, ketika antum sudah masa tua, umur 40 tahun, akhirnya antum menyesal, ya Allah, mana ya, garuk-garuk kepala. Gimana ini? Uangku hilang, uangku ini dan itu. Kemana handphoneku kok bisa jatuh, dicari-cari nggak ini, ya nggak ketemulah. Masa muda tidak akan pernah bisa kembali lagi. Maka harus digunakan dengan waktu, dengan sebaik-baiknya. Penulis ini tidak berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah ya, karena tadi kita isyaratkan tadi. Ya. Karena kalau kita berbicara semakin panjang lagi, berkaitan tentang masa muda ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Luar biasa. Makanya wajar saja Allah memberikan ya, hal yang luar biasa untuk anak-anak muda yang mereka tumbuh beribadah kepada Allah. Apa balasannya? Balasannya Allah akan naungi mereka di hari kiamat di padang mahsyar. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan ungkapan yang sangat masyhur, syababul yaumi rijalul ghadi. Anak muda sekarang dia akan menjadi orang yang menentukan kesuksesan di kemudian hari. Jadi masa muda ini sangat betul-betul bagus untuk mencari ilmu agama. Lihatlah itu Ashabul Kahfi, mereka para pemuda. Allah memberikan rusydun dan Allah membimbing mereka. Sehingga mereka hanyalah mereka yang beribadah kepada Allah kala itu. Luar biasa.
Harus betul-betul menjaga masa mudamu. Tadi Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Dan masa muda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan perkataan Imam Ahmad. Kalau masa muda sudah hilang, sudah kayak antum memiliki koin atau mata uang tiba-tiba jatuh tanpa antum sadari. Nah, wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi, kata penulis. Dan menuntut ilmu di waktu muda itu lebih cepat masuk ke dalam hati. Lebih cepat masuk dalam apa? Dada. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan lebih kuat lagi menetap dan melekat di dalam hati kita. Kenapa hal demikian, ikhwah? Karena ketika antum masih muda, terkhusus masih kecil ya, antum tidak banyak tanggungan. Antum tidak memikirkan istri, antum tidak memikirkan suami, antum tidak memikirkan anak, antum tidak memikirkan bisnis, antum tidak memikirkan yang lainnya. Sehingga ketika antum Allah berikan taufik ketika masa kecil, masa mudanya untuk menuntut ilmu, itu lebih melekat ilmu tersebut dalam hati antum. Malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul farid. Susah sekali kalau mendapatkan ilmu kalau seorang sudah banyak jabatan dan keluarga. Jabatan ini, jabatan itu, tuntutan ini dari pekerjaan ini dan itu. Kemudian belum keluarganya, belum nanti ada masalah sama mertuanya, belum sama sepupunya, belum sama ini dan itu. Akhirnya kajian terbengkalai. Coba tuh sensus tuh teman-teman antum. Tanya kepada mereka. Kapan terakhir mereka belajar ilmu agama? Nanti, wah sibuk banget ya aku ini, nggak piye. Bisa seperti itu, ikhwati fillah janallahu wa iyyakum. Tapi nanti harus disebutkan oleh penulis. Walaupun sudah terlewati masa tua, masa muda, jangan khawatir. Kemudian kata penulis juga menyebutkan asar yang sangat masyhur sekali dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, yang mengatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari. Menuntut ilmu di masa kecil, di masa muda, itu bagaikan mengukir di atas batu. Tetapi perlu diperhatikan juga, menuntut ilmu di masa kecil bukan hanya sekedar ngikut-ngikut teman doang, enggak. Harus antum fahamkan putra-putri antum, ikhlas karena Allah, keagungan ilmu, difahamkan. Karena cuma kalau mengikut teman-temannya, dia akan melihat, wah ini si fulan mahat batu nih, ya udah ngikut mahat aja. Tapi mahatnya apa? Nggak sungguh-sungguh. Akhirnya ya ala kadarnya, jadinya ya ala kadarnya gitu loh, memahatnya. Tapi kalau dia betul-betul sungguh-sungguh, dan dia ingin membuat sebuah istana terbuat dari batu, batu yang besar, dia pahat, lama kelamaan Allah akan mudahkan dia. Ini penting. Adapun menuntut ilmu di masa yang tua, maka bagaikan apa? Mengukir di air. Susah, mungkin ibarat kata mustahil gitu ya. Tapi sekali lagi, jangan putus asa, nanti akan juga oleh penulis. Ini berbicara fakta dan realita yang telah terjadi ulama-ulama sebelumnya. Kebanyakan para ulama, mereka sukses menuntut ilmu karena sejak kecil. Mereka belajar ilmu agama itu sejak kecil. Dan mereka memulai pertama kali semasa kecilnya, ibarat kata SD, seperti itu. Mereka memulai satu dari hafal Quran. Selesai hafal Quran, baru hadis Nabi, baru buku-buku matang. Seperti itu. Sehingga mereka sudah start sejak lama.
Dan setidaknya rentan waktu yang begitu jauh dari SD, SMP, SMA, kan 12 tahun kurang lebih kan. 12 tahun dia hidup bersama ilmu, akhirnya dia pun cinta kepada ilmu. Ketika cinta kepada ilmu, dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai umur 40 tahun. Nah, itulah waktu rusydun. Waktu yang betul-betul bisa membawa kesuksesan yang luar biasa. Kata Syekh Utsaimin, kebanyakan ulama, kebanyakan nabi, rasul, Allah utus, Allah matangkan pemikiran mereka, pemahaman ilmu mereka di usia 40 tahun. 40 tahun barulah jadi mereka ulama. Luar biasa. Dan ketika seorang sudah mencintai ilmu, maka dia akan terus hidup sama ilmu. Kita bisa bayangkan ulama belajar dari kecil terus sampai ini. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan yang lainnya, kebanyakan mereka dari mulai kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada ulama-ulama yang udah tua, udah 30-an, 40-an baru belajar dan sukses. Karena semuanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengetahui kesungguhan orang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Karena masa kecil itu anak-anak itu mereka hanya fokus pada mainan, maka lebih baik dipalingkan untuk menghafal. Baru nanti kalau sudah besar, ya pemahaman. Karena anak kecil susah untuk dipahamkan. Sehingga antum harus mentargetkan anak kecil, SD, SMP, targetnya itu hafalan. Jangan muluk-muluk, jangan terlalu muluk-muluk. Jangan bersedih kalau anak kecil tadi tidak bisa memahami. Ya namanya anak kecil gimana sih? Antum bisa perhatikan kan, ada batu, terus ada anak kecil. Dia megang palu sama pahatan. Terus antum bilang, hei anak kecil, buat istana ya, dengan 4 menara di belakangnya. Bisa nggak? Ya nggak paham kan? Anak kecil yang jelas dia mahat, mau jadi apapun ya udah. Tapi kan suatu saat terus berjalan waktu, dia memahat, sampai akhirnya dewasa dan dia pun ahli dan memahat, akhirnya dia bisa membuat istana dari batu tadi. Jadi jangan terlalu muluk-muluk pada anak kecil. Fokuskan mereka untuk hafalan. Dan yang pertama kali harus dihafal adalah hafalan Quran. Jangan suruh hafalkan hadis. Jangan suruh hafalkan hadis arba'in. Jangan suruh hafalkan hadis Umdatul Ahkam atau hadis-hadis pendek lainnya. La taghdab walakal jannah. Stop dulu. Fokuskan ke Al-Quran. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad, rahimahullah, wahai Imam, kami memiliki anak kecil. Tapi kami ingin jadikan dia ulama. Apakah kami mengajarkan dia hafalan hadis atau hafalan Quran? Ayusmirhum al-hadis au yusmirhumul Quran. Hadis dulu apa Quran, wahai Imam? Kata Imam Ahmad apa? Bal yuqri'uhumul Quran. Diajari pertama Quran dulu. Karena Quran ini sumbernya. Kalau hadis terkadang apa? Nisbi. Ada ulama mengatakan dhaif, ada yang ini, ada yang itu. Al-Quran udah jelas. Ajarkan Al-Quran. Dan dia akan terlatih bacaan Al-Quran yang begitu fasih, yang luar biasa. Kalau Al-Quran sudah kepegang, maka ilmu-ilmu yang lainnya akan kepegang dengan mudah. Kalau Al-Quran tidak kepegang, maka ilmu-ilmu yang lainnya tidak akan kepegang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran Allah jadikan mudah. Dan Al-Quran ini lebih cepat hilangnya daripada onta yang ditambatkan. Antum milik onta, punya onta, bisa cepat hilang. Al-Quran lebih cepat lagi. Kalau Al-Quran saja yang Allah mudahkan itu bisa cepat hilang, apalagi ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya fokus kepada Al-Quran dulu.
Sehingga antum dapati di sejarah buku-buku para ulama, akan dapati mereka hafal Quran di usia muda, di usia kecil, umur 10, umur 9, umur 12, 13, 15, bisa mereka hafal Quran. Walaupun antum bukan orang Arab, tapi bisa. Untuk anak kecil, lebih baik fokus kepada hafalan Quran daripada pelajaran bahasa Arab. Fokus pada baca Quran, hafalan Quran, daripada pelajari nahwu shorof. Baru nanti kalau sudah agak dewasa, kisaran umur SMA atau SMP, ya, atau SMP diajarin nahwu shorof pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. SMA tambah lagi, sukses nanti menurut ilmunya. Orang yang pertama kali memulainya dengan Al-Quran, dia Allah berkahi. Kalau memulainya salah, maka dia juga akan salah, tidak mendapatkan ilmu atau mendapatkan sedikit saja. Al-Quran, baru habis itu hadis, baru yang lainnya. Karena anak kecil tuh yang penting diarahkan, ngafal-ngafal gitu. Mereka suka kayak teriak-teriak gitu. Ya, bareng sama teman-temannya, ayo ngafal-ngafal, semuanya teriak, senang mereka. Tapi nggak paham apa yang diinikan. Tapi faedahnya apa yang mereka hafalkan sejak kecil nanti mereka akan ingat. Ya. Masih ingat ketika masa tua pun masih ingat begitu. Sehingga benarlah perkataan beliau, al-ilmu fis shighari kan naqshi fil hajari. Menurut ilmu ketika masa muda, masa kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Karena memang kebanyakan ulama mereka sukses ketika apa? Masa kecil. Karena tadi ilmu itu berat, ilmu itu ini, nah, membutuhkan waktu yang lama. Ada asar dari Al-Hasan bin Ali, sahabat Nabi SAW, menantu Nabi SAW, Al-Hasan bin Ali, dia mengatakan kepada anak-anaknya dan anak-anak kecil, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu. Fa innakum in takunu sighara qaumin, kalau kalian menuntut ilmu dari kecil, jadi kalian nih anak-anak kecil nih, ayo belajar. Apa kata beliau? Takunu kibarahum ghadan. Kalian akan menjadi petingginya kaum kalian besok. Faman lam yahfaz falyaktub. Barang siapa yang tidak bisa menghafal, maka hendaklah dia menulis. Lihat sahabat Al-Hasan bin Ali menasihati anak-anak kecil, ayo belajar, belajar, belajar. Karena beliau yakin, semakin lamanya belajar ilmu agama, dia akan semakin Allah jadikan dalam hatinya cinta kepada ilmu agama. Tapi walaupun dia anak kecil, yang lebih sering ngikut-ngikutin saja, ikutin gurunya, apalan ini ngikut gitu ya. Tapi harus dipahamkan betul. Kisahkan mereka kisah-kisah para ulama sejak zaman dahulu. Ya, karena mereka sudah tamyiz. Mereka bisa membedakan baik yang buruk, akhirnya antum kasih tahu. Ya ini harus ikhlas seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu menuntut lebih karena mereka masih kecil. Nah, dan Luqman Al-Hakim yang Allah turunkan satu surat khusus berbicara Luqman. Luqman juga pernah mengatakan kepada anaknya. Anak-anaknya dipanggil. Ya bunayya, wahai putraku. Dipanggil. Jalisil ulama. Datanglah majelis ulama. Masih kecil loh, anak kecil. Ayo bunay, ayo. Datang ke majelis ulama. Wazahimhum. Dan berbaurlah dengan para ulama. Dan lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ada Al-Qamah juga mengatakan,
Amma ma hafidtu wa ana syabun faka'anni anzuru ilaihi fi qirtasah aw waraqah. Apa yang aku hafalkan semasa mudaku seolah aku tuh melihat di kertas. Jadi ketika antum menghafal di masa muda, masa kecil, ketika antum sudah tua, antum ceramah, antum menyebutkan dalil-dalil atau perkataan ulama, seolah tadi itu ada di depan antum ada kertas gitu loh. Tapi kalau antum ngapalnya sudah tua, akan ngawang bahasa Jawanya. Jadi susah betul-betul, wah ini apa ya gitu. Tapi kalau antum ngapal sejak kecil, maka ketika antum ceramah kayak seolah-olah Allah tampakkan nih kertasnya nih, hafalkan, sebutkan kepada jamaah antum, sebutkan. Itu faedah kalau antum mau menghafal dari kecil. Yang muda. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan, faquwwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Faman igtanama syababahu nala irbahu wa hamida 'inda mashibihi surahu. Awetnya ilmu yang dipelajari saat kecil seperti awetnya ukiran di atas batuan. Antum pernah kan datang ke masjid-masjid, biasanya kan ada peresmian kan ya, Wah. Nah, kan ada batu biasanya, ini diresmikan sama ini. Antum coba perhatikan tahun berapa diresmikan. Ada yang sampai ada yang kurang dari tahun 90-an, 80 sekian. Masih awet kan? Awet. Padahal kalau antum perhatikan yang lainnya, bangunannya, temboknya mungkin udah agak rapuh-rapuh seperti itu. Tapi batunya tadi akan terus apa? Nggak hilang, tetap ada. Maka barang siapa memanfaatkan masa mudanya, niscaya ia akan meraih cita-citanya. Sehingga di masa tuanya ia akan bahagia dengan kenikmatan yang dirasakan. Bersenang berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Capek-capek terlebih dahulu di masa muda antum. Nanti ketika masa tua, antum tinggal bisa mendapatkan betapa manisnya ya, hasil buah dari perjuangan antum semasa muda. Capek-capek terlebih dahulu. Capek ngapal sana, ngapal sini, ngapal sana, ngapal sini, ngapal sana, ngapal sini. Tapi ketika tua, antum akan mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Lihatlah kata Syekh Utsaimin, kami sudah banyak membaca buku. Tapi semuanya hilang kecuali apa yang kami hafalkan. Yang beliau hafalkan di masa kecilnya, di masa mudanya. Tapi kalau misalkan antum terlihat masa muda antum terlewatkan begitu sia-sia, maka penyesalannya akan datang. Kemudian penulis menyebutkan sebuah syair lagi, iqtanim sinna syababi ya fata indal masyibi yahmadul qaumus sura. Wahai para pemuda, manfaatkanlah masa mudamu. Karena saat tua, orang-orang memuji perjuangan di masa mudamu. Karena saat tuamu, orang-orang akan memuji perjuangan di masa muda. Masa muda, antum gunakan waktu untuk menghafal. Di saat teman-teman antum tidak menghafal, di saat teman-teman antum bekerja, antum malah belajar. Nah, ketika antum tua, antum akan dipuji sama orang-orang. Masya Allah, ya ilmunya Ustadz Fulan ini. Ilmunya Ustadz Fulan, ilmunya Fulan ini luar biasa. Ya karena apa? Masa mudanya dia gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lelah. Tapi hasilnya begitu nikmat dan lezat. Nah, Akmil. Wala yatawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allamu bal haula'i ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Dzakarahul Bukhari rahimahullahu fi kitabil ilmi min sahihihi. Nah, wala yatawahhamu mimma sabaqa, dan jangan sampai salah persepsi, jangan salah pemahaman dari yang sebelumnya. Anal kabir la yata'allam, kalau orang sudah tua,
sudah di atas umur 40 tahun itu nggak bisa belajar. Bukan seperti itu. Bal bahkan haula'i ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka belajar ilmu agama kibaran, tua, udah besar. Abu Bakar, ya, semuanya dimulai belajarnya semenjak Nabi mendapatkan wahyu. Antum tinggal hitung aja umurnya sama Nabi. Nabi Muhammad umur 40 tahun. Abu Bakar masuk Islam di awal-awal. Sedangkan Abu Bakar dan Nabi jaraknya sekitar 2 tahun lebih muda Abu Bakar. Berarti Abu Bakar As-Siddiq mulai belajar ilmu agama 38 tahun. Kurang lebih segitu. Kemudian Umar juga sama, Utsman juga sama, Ali masih muda. Ali sejak kecil dari belajar. Makanya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang paling banyak ilmunya Abu Bakar. Tapi yang sampai ke kita banyak ilmunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau antum buka tafsir atau buku-buku musannaf seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, antum akan dapatkan di sana asar Ali bin Abi Thalib banyak banget. Karena Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau hanya 2 tahun sepeninggal Nabi SAW. Jadi dakwahnya cuma segitu. Sedangkan ketika masih ada Nabi SAW, Abu Bakar nggak berani dong ceramah-ceramah seperti itu. Nah, ya berani tapi tidak seluas seusai meninggalnya Nabi SAW. Jadikan rujukan. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun juga tidak meluangkan waktunya untuk berdakwah. Sehingga kalau ada pertanyaan, mana yang lebih banyak ilmunya, Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Hurairah? Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena setiap apa yang dikeluarkan Nabi, perlakuan Nabi itu berupa ilmu. Dan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di awal. Ali bin Abi Thalib masih kecil, Abu Bakar As-Siddiq sudah. Jadi 23 tahun bersama Nabi SAW menimba ilmu. Akhirnya ilmunya banyak. Tapi untuk periwayatan hadis lebih banyak kan Abu Hurairah. Kenapa? Ya karena tadi ketika Nabi SAW masih hidup, Abu Bakar tidak bisa meleluasa. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah dan langsung dihadapkan beberapa persoalan, ya, Jaish Usama, kemudian yang murtad, pengikut Nabi palsu, nggak mau bayar zakat, jadi sibuk beliau. Akhirnya susah untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga yang sampai kepada kita sedikit. Jadi ilmunya Abu Bakar Siddiq banyak, luar biasa. Dan itu mengisyaratkan apa? Abu Bakar As-Siddiq bisa menjadi ulama. Beliau memulai sebelum umur 40 tahun. Nah, kemudian Umar juga sama. Ya, tua kategorinya. Walaupun para ulama bisa berpendapat kapan dimulai Umar masuk Islam. Ada yang bilang 7 tahun, 7 kenabian. Nah, setidaknya jarak kisaran 13 tahunan sama Nabi SAW. Ya, ibarat kata umur 20 tahunan lebih lah. Umar bin Khattab baru belajar ilmu agama. Kemudian Utsman juga sama, hampir mirip dengan umurnya Umar bin Khattab. Baru Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat pada umumnya. Nah, dan ini kata penulis, Zakarahul Bukhari rahimahullah fi kitabil ilmi min sahihih. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau di Kitabul Ilmi. Dan tidak hanya itu saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Di sana ada Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ini sahabat-sahabat yang tua-tua ini ya, pembesar-pembesar itu, senior. Tapi kalau dibanding dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, yang anak-anak muda mereka, yang mereka belajar dari kecil banget sampai tua, ya kalau dipikir-pikir ya lebih banyakkan ilmu mereka. Begitu loh, paham kan? Tapi dari segi keutamaan ya empat khalifah tadi. Makanya Umar, sahabat
Umar bin Khattab, beliau sering sekali mengumpulkan anak-anak muda. Ketika ada persoalan seperti itu, beliau rapat. Anak muda mana? Nah, jadi dipanggil itu anak-anak muda, murid putra-putranya para sahabat dipanggil, dirapatkan. Ini ada persoalan seperti ini. Bagaimana pendapat kalian? Dijawablah. Ya. Makanya Umar bin Khattab pun juga memuji Abdullah bin Abbas, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Abdullah bin Abbas ini, Masya Allah luar biasa. Gimana nggak luar biasa Abdullah bin Abbas sejak kecil, lahir langsung didoakan sama Nabi SAW, keberkahan. Nah, Ali bin Abi Thalib juga kategori ulama besar, karena beliau dari kecil. Antum bisa bayangin dari kecil belajar ilmu agama, terus sampai akhirnya sukses. Dan tidak hanya para sahabat saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ya, ada beberapa ulama yang datang setelah mereka, murid-murid mereka juga mereka menuntut ilmu agama ya di usia yang sekitar 30-an tahun ke atas gitu. Imam Zahabi menyebutkan diantaranya adalah Al-Qadhi Iyad, Al-Maliki. Kemudian Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian Abdus Salam ya, atau disebut dengan Sultan Ulama. Kemudian Al-Qaffal Al-Saghir, ya ulama. Tapi itu semuanya sukses. Tapi kalau dilihat dari antum nggak bakalan mengenal mereka kan? Ya karena mereka sukses, karena kan memang kesuksesan itu kan nisbi ya. Bagian ulama mengatakan ini sukses ya. Tetap mereka semuanya sukses, tapi kan kesuksesannya kan bertingkat-tingkat kan. Berbeda dengan ibarat kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. 4 orang ini mereka belajar sejak kecil. Ketika mereka belajar sejak kecil sampai besar, akhirnya mereka menjadi ulama besar, jadi imam-imam besar. Gitu loh. Intinya adalah kebanyakan ulama itu sukses dimulai dari kecil. Ya merintis bisnis ibarat kata antum dari kecil. Dan bisnis kan merintis nggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun. Ya, intinya antum istiqomah saja. Bismillah, istiqomah untuk ilmu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa sukses walaupun antum belajar di usia 40 tahun lebih. Tapi ya kalau tadi keilmuannya kan berbeda. Tadi yang Anda sebutkan tadi siapa? Al-Izz bin Abdus Salam, Ibnu Hazm, kemudian Al-Qadhi Iyad, kemudian Al-Qaffal As-Saghir, dan ulama-ulama lainnya, itu kan antum nggak kenal semuanya kan? Dan mereka ini murid-murid atau pengikutnya 4 imam mazhab. Sedangkan 4 imam mazhab yang besar tadi, mereka belajar sejak kecil. Imam Abu Hanifah sejak kecil udah belajar. Walaupun tidak terlalu fokus belajar ya Imam Abu Hanifah. Kemudian habis itu Imam Malik sejak kecil. Imam Syafi'i sejak kecil. Imam Ahmad sejak kecil. Sehingga apa? Allah berkah ilmu mereka, sukses dari ulama, datang orang-orang setelahnya mengambil ilmu dari mereka. Al-Qadiyah dalam mazhab Malik, mengikuti Imam Malik. Kemudian Al-Qaffal As-Saghir mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian Abdus Salam, Al-Izz bin Abdus Salam, atau disebut Sultan Ulama, dia juga pengikutnya Imam Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Ibnu Hazm mengikuti Zahiri. Kemudian satu lagi Al-Quduri. Tahu antum nggak tahu ya? Lakulihan. Jadi antum harus mempelajari itu ulama-ulama fikih. Mereka sukses. Tapi kalau antum bandingkan dengan kesuksesan ya seperti Syekhul Islam Taimiyah dari kecil, ya berbeda dong. Jangan antum bandingkan begitu. Intinya jangan membanding-bandingkan para ulama, keilmuan para ulama begitu. Semuanya kan memiliki kelebihan dan semuanya nisbi. Karena ketika antum bandingkan satu ulama dengan ulama yang lainnya, itu bisa menjadi apa? Kesenggangan dalam pertemanan antum dengan orang lain. Nah, tapi kalau memang terbukti
dia memiliki keutamaan yang luar biasa, pujian ulama banyak banget, nggak masalah, paham? Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama yang datang setelahnya, sezamannya pun mereka memuji keilmuan mereka. Nggak masalah, itu mengatakan Imam Ahmad lebih pintar daripada Imam siapa? Tadi Al-Qaffal As-Saghir. Kemudian Imam Syafi'i lebih pintar daripada Al-Izz bin Abdussalam. Ya karena Al-Izz bin Abdussalam kan datang setelahnya begitu. Jadi pujian itu, pujian ulama yang lain kepada ulama, pujian sama ulama itu bisa kita ketahui kadar keilmuan yang mereka miliki. Nah, tapi kalau sedikit pujian berarti belum sampai. Tetapi dalam artian kita mengunggulkan satu ulama dengan ulama lainnya, tidak boleh merendahkan derajat ulama yang lainnya. Sama halnya kita boleh mengutamakan Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak boleh merendahkan nabi-nabi yang lainnya. Misalkan antum mengunggulkan derajat Nabi SAW, tapi antum merendahkan derajat Nabi Isa, merendahkan derajat Nabi Musa, tidak boleh. Nah, akmil akhi. Wa innama ya'siru ta'allum fil kibari kama bayyanahul maradiyu fi adabi dunya wa din likathrati syawahili wa ghalabatil qawati'i wa takathurul alaiko faman Alaiki, no? qadira Alaiki. Nah, wa takathuru alaiki faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma. nah. Wa innama ya'suru ta'allumu fil kibari, kata penulis. Hanya saja memang sulit menuntut ilmu di masa tua. Sama juga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin mengatakan ilmu itu berat. Ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lihat tadi loh, Nabi Muhammad SAW 23 tahun baru jadi ulama, ibarat kata sempurna keilmuan beliau. Ketika udah umur 60 tahun kan, 23 tahun. Itu menunjukkan ilmu itu harus didapat dengan perlahan-lahan, perlahan-lahan. Gak bisa antum, semangat antum langsung semua ilmu dikuasai dalam 1 tahun, antum langsung jadi ulama, 2 tahun jadi ulama. Enggak. Lama, butuhkan waktu lama. Innama jama'ana hadzal ilma bil hadithi wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Kata Zuhri, seorang ulama al-hadis. Kami ini mengumpulkan ilmu itu 1 hadis, 2 hadis, 1 masalah, 2 masalah. Gak lebih, istiqomah mereka sedikit, dikit. Kayak bangun istana. Ya, kalau antum terburu-buru dalam membangun istana, antum bisa roboh kalau gempa. Tapi ketika antum memikirkan matang-matang, perlahan-lahan, ditarget, ya setiap hari ini harus nambah tembok berapa meter, seperti itu. Jadi harus planning. Walaupun antum bisa belajar ilmu agama ketika 40 tahun bisa sukses, tetapi apa? Ya surut ta'allum. Sulit banget. Sulit. Ini yang mengatakan bukan ana loh ya. Yang mengatakan Syekh Utsaimin. Dan Syekh Utsaimin pun juga menukil perkataan ulama. Kama bayyanahu al-Mawardi fi adabid dunya wad din. Sebagaimana disebutkan oleh ulama yang bernama Al-Mawardi. Mawardi adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Bukan rumah sakit Muwardi Jebres Solo ya. Al-Mawardi. Seorang ulama yang bernama Mawardi, beliau menjelaskan di kitab beliau berjudul Adabud Dunya wad Din. Ada pada duniawi atau kehidupan dunia, bagaimana kita beradab, sikap kita terhadap dunia dan agama. Susah beliau menyebutkan. Menurut ilmu ketika sudah tua, sudah berumur 30 tahun ke atas, itu sangat susah sekali. Lish, kenapa? Likathratis syawaghili. Karena banyaknya kesibukan. Kalau antum mengingkari, antum sibuk, dusta. Semua orang yang sudah semakin dewasa, apalagi yang sudah berkeluarga, pasti memiliki kesibukan yang luar biasa. Dan itu sudah diungkapkan Abu Bakar As-Siddiq jauh sebelum kita mengungkapkannya.
Abu Bakar Siddiq juga pernah bercurhat di kata seperti itu pada Nabi SAW. Rasul, bagaimana ketika kami ini tapi kami kesibukan dengan duniawi, berdagang. Nah, pasti akan ada kesibukan. Dan ini merupakan sunnatullah. Makanya tadi Nabi SAW menasihati apa? Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Gunakan 5 hal, diantaranya apa? Masa luangmu sebelum sibuk. Kesibukan itu pasti akan ada. Ya. Kemudian wa ghalabatul qawati', dan akan banyaknya apa? Hal-hal yang pemutus. Antum semangat luar biasa, udah planning ya jam sekian mau hadir kajilis ini. Tiba-tiba istri minta anterin Bi ke pasar. Aduh, piye ya, gimana nih gitu. Resiko sudah. Akhirnya apa? Ustadz izin, afwan. Ustadz izin, afwan. Udah semangat nih, udah sampai ke majelis ilmu, dapat SMS, Abi ini anaknya nangis rewel banget, kemudian panas kita ini yo gitu. Terus dikabari sama teman, katanya dokternya sekarang buka ini gimana, nanti bentar lagi bisa. Nggak bisa nih Umi, gimana? Udah akhirnya izin, start izin ya, udah izin. Pasti akan ada banyak apa? Penghalang-penghalang, rintangan antum. Belum lagi permasalahan-permasalahan bisnis antum. Belum lagi permasalahan mungkin antum dapat SP dari atasan, belum lagi dan itu, belum lagi la haula wala quwata illa billah. Apakah yakin antum bisa menjadi ulama di usia yang segitu? Kemudian wa takatsuri al-alaiq. Dan betul-betul banyak sekali kesibukan yang bersifat pemutus, sama sih seperti sebelumnya. Alhamdulillah. Kemudian faman qadira ala daf'iha ala nafsi adrakal ilma. Maka barang siapa yang mampu menepis semua itu tadi, bisa menghalangi kesibukan, bisa menghalangi hal yang memutus dalam menuntut ilmu, kata penulis apa? Adrakal ilma, dia akan mendapatkan ilmu. Tapi apakah sama keilmuannya dengan anak kecil tadi yang belajar? Tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ketika seorang berbuat baik sejak kecil sampai dewasa sampai tua, Allah akan memberikan sesuai dengan kesungguhan dia. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ana tidak memungkiri keilmuan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Utsman bin Affan dan sahabat yang tua-tua. Tetapi ya karena sudah terbukti mereka memiliki kesibukan, tapi mereka juga memiliki ilmu yang luar biasa. Mereka senior sahabat begitu kan. Tapi lihatlah Umar bin Khattab seringkali memanggil anak-anak kecil tadi, bukan anak kecil, yang sahabat-sahabat yang menuntut ilmu sejak kecil. Di sana ada sahabat Abdullah bin Umar, ya sudah sejak kecil belajar ilmu dari Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas juga sejak kecil belajar ilmu dari Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga sejak kecil. Akhirnya apa? Antum buka deh sana di buku-buku tafsir, di buku-buku ini pasti banyak sekali perkataan sahabat-sahabat yang ibarat kata junior ya. Bukan yang senior, jarang sekali mereka dinukil. Pernah nggak antum membaca ketika firman Allah Subhanahu wa taala misalkan dzalikal kitabul la raiba fih. Ya, dzalikal kitabul la raiba fih, misalnya disebutkan tafsiran dari sahabat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah ya, atau tafsiran dari sahabat yang tua lainnya ya, akan sangat jarang sekali. Antum akan dapat di sana ini perkataannya Ibnu Abbas mengatakan seperti ini seperti ini begitu.
Nah, tapi semuanya apa? Kita yakini Abu Bakar ya orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Ya bagaimana tidak, karena Abu Bakar adalah orang yang terdekat dan setiap apa yang dilakukan Nabi itu berupa ilmu. Dan Abu Bakar itu betul-betul melihatnya. Jadi gerakan Nabi ini dan itu berupa ilmu. Kan banyak sekali. Sehingga kesimpulannya adalah menuntut ilmulah antum sejak kecil. Kalau antum sudah terlewatkan, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Nah, kalau antum terlewatkan menghafal di masa kecil antum, jangan berputus asa. Karena akan ada orang-orang, antum baca sana kisah-kisah, masih banyak lagi kalau kita sebutkan akan panjang lebar. Nah, ada beberapa orang, mereka sudah tua renta, dan mereka berusaha setiap harinya menghafal beberapa bait syair. Beberapa bait syair. Sampai suatu ketika dia bisa menghafal puluhan syair dalam satu malam penuh. Lihat. Dan ada orang-orang tua yang mereka semangatnya luar biasa, memberikan apa? Waktu khusus menghafal Quran, sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat, nggak lebih nggak kurang. Atau sehari 2 ayat atau 3 ayat, 3 ayat. Akhirnya apa? Allah melihat kesungguhan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Akhirnya Allah pun mudahkan. Tapi semuanya apa? Maha adil. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya. Kesungguhan yang diperoleh sejak kecil, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan dianya. Tapi kesungguhan yang diperoleh sejak tua, ya ala kadarnya seperti itu. Dan apakah bisa ulama yang sukses mulai belajar sejak tua dengan ulama yang dari sejak kecil? Apakah bisa menyetarai ilmunya? Ya, tentu saja kan semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara akal manusia, kalau dua-duanya sama-sama bersemangat dalam ilmu, enggaklah, berbeda. Lihatlah Ibnu Hazm, ya, yang para ulama memuji keilmuan beliau. Padahal beliau sudah tua, sudah umur 40-an baru belajar, akhirnya beliau sungguh-sungguh dan akhirnya apa? Beliau sukses dalam ilmu. Tapi apakah sama keilmuan Ibnu Hazm dengan keilmuan Ibnu Taimiyah yang belajarnya sejak kecil? Yang hafalannya Ibnu Taimiyah luar biasa? Enggak. Bahkan Ibnu Taimiyah banyak sekali mengkritik kitab Ijma Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sekarang sering dikritik oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ini tidak benar, yang benar seperti ini, tidak benar, yang benar seperti ini. Karena apa? Waktu yang dibutuhkan itu sangat penting. Karena Syekhul Islam sejak kecil udah belajar sampai tua. Ibnu Hazm dari tua sudah ini. Nah, amikhati fillah zanallahu wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan, ya. Antum memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat, semangat, semangat. Jangan melihat orang yang di atas antum, ya. Jangan sering-sering melihat orang di atas antum. Kalau antum ingin melihat kondisi orang di atas antum untuk memotivasi antum menurut ilmu, nggak masalah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau antum sering-sering terkadang nanti bisa futur. Ya intinya antum lebih mengetahui diri antum sendiri. Tapi Anda sarankan cobalah antum membaca buku-buku biografi para ulama. Ya. Ya, antum akan tergerak hati antum, semangat lagi. Belajar nih, belajar. Ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu mengizinkan antum dan memberikan taufiknya pada antum dan antum pun sukses dalam bentuk ilmu. Ya. Baik. In tajid aiban fasaddidil khalala atau fasuddal khalala jalla man la aiba fihi wa ala. Kalau antum menemukan adanya kecacatan, maka itu ditempel, ditembel, disempurnakan, jangan sampai terlihat lubangnya lagi, begitu ya. Karena kemuliaan untuk orang yang memiliki kesempurnaan. Jadi sama, ketika antum saat ini memandang diri antum memiliki kecacatan, misalkan 20 tahun hilang begitu saja sia-sia dari sejak lahir sampai umur 20 tahun, atau misalkan saat ini antum umur 30 tahun hilang sia-sia, atau misalkan 40 tahun hilang sia-sia, atau 50 tahun hilang sia-sia, ya, maka janganlah antum bersedih. Antum punya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu, tinggal antum berdoa kepada Allah dan antum bersungguh-sungguh. Kalau Allah
betul-betul menginginkan kebaikan pada diri antum, Allah akan fahamkan ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jangan terus bergelimang dalam kesedihan. Kesedihan itu harus dihilangkan, ya. Jangan, ya. Ingatlah, wa hasrata taqaddal umru wan saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qaumu qad akhadhu darban najah wa qad saru ila al matlabil a'la ala mahli. Ingat, di luar sana ada orang yang sepantaran antum umurnya dan sudah sukses dalam menuntut ilmu, ya. Sedangkan antum hanya fokus, antum harus berhenti di titik apa kesedihan antum. Jangan seperti itu. Harus ada setiap hari ilmu yang baru, ilmu yang baru, ilmu yang baru. Harus bertambah, bertambah. Nah, dan di antara tadi, ya, baca buku-buku para ulama, ya, cari apa sih rahasia mereka sukses, ya. Cari biografi Ibnu Hazm, Al-Izz bin Abdus Salam, Al-Qadhi Iyad, kemudian Al-Qaffal, kemudian Al-Quduri dan yang lainnya. Kenapa sih mereka bisa sukses padahal mereka sudah tua? Itu baca. Sekarang kan mudah, itu tinggal cari di Google, ya, biografi Imam Ibnu Hazm, cari di sana. Kenapa sih kok bisa sukses? Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum harus memegang tangga yang ketujuh ini, ya. Gunakan waktu mudamu. Selama sebelum umur 40 tahun maka masih dikategorikan syabab, masih muda. Dan syababul yaum rijalul ghadi. Anak muda itulah yang akan merubah nasib kaum dengan izin Allah tentunya, ya. Ketika anak muda ini tumbuh beribadah pada Allah, maka dia akan membimbing orang-orang sekitarnya. Dan sebaliknya, jika dia tumbuh di atas kebid'ahan, kemaksiatan, waliyadzubillah, maka dia akan memberikan pengaruh yang buruk, bahkan murka Allah Subhanahu wa taala akan turun. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.